Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Priska Bella Novianti di Berita Gempita. Kami hadir, Anda tahu segalanya. Inilah Berita Gempita yang akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Selama 5 menit ke depan, kami akan sajikan berita-berita penting yang akan menambah wawasan dan telah dirangkum khusus untuk Anda. Selamat menyaksikan. Baik pemirsa, berita yang pertama kembali hadir dari mahasiswa-mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester 5 terkhususnya di kelas KPIA yang telah melaksanakan pertemuan keduanya di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Adi Kusuma. Pada pertemuan kedua kali ini dilaksanakan secara tatap muka langsung di ruangan 11 Gedung Fakultas Dakwah lantai 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan dilaksanakan dari pagi pukul 07.30 sampai pukul 10 pagi. Pada pertemuan kali ini, Bapak Dr. Adi Kusuma sebagai dosen pengampu mata kuliah tidak langsung menyampaikan materinya, tetapi memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada mahasiswa-mahasiswa untuk maju ke depan dan mempraktikkan teknik reportase. Ada 5 orang yang maju dan diantaranya memiliki perannya masing-masing, seperti wartawan yang melakukan demo, reporter, dan news anchor. Juga ada kameramen. Untuk minggu selanjutnya akan dibagikan beberapa kelompok secara acak untuk melakukan praktek langsung di depan kelas tentang teknik reportase dan itu sudah dibagikan per orangnya. Selanjutnya, Bapak Dr. Adi Kusuma langsung menjelaskan tentang materinya yang pertama, yaitu teknik reportase. Yang pertama dibahas itu tentunya tentang apa itu berita. Dan berita adalah suatu laporan cerita dari sebuah kejadian penting yang bisa menarik perhatian umum. Dan dalam berita ada juga jenis-jenis berita, yaitu yang pertama ada straight news, in-depth news, feature news, dan juga soft news. Selanjutnya, Bapak Dr. Adi Kusuma menyampaikan tentang nilai-nilai berita yang terdapat di berita. Ada beberapa poin yang disampaikan, yaitu diantaranya ada proximity, aktual, impact, usefulness, human interest, conflict, surprising, perihal seks, dan information. Selanjutnya, ada syarat berita yang harus terpenuhi ketika berita dibuat. Yang pertama ada aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Semua itu harus dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswa pada jurusan komunikasi penyiaran Islam, karena itu akan sangat penting untuk dipraktikkan. Setelah itu, Bapak Dr. Adi Kusuma juga menyampaikan tentang media massa yang digunakan untuk menyebarkan berita dan informasi yang telah dibuat, yaitu ada media cetak, media cyber, dan media elektronik. Salah satu contohnya media cetak adalah koran dan media elektronik adalah TV. Pembahasan selanjutnya tentang apa itu isu. Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Selanjutnya juga membahas tentang apa itu fakta. Fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Selain itu, Bapak Dr. Adi Kusuma juga menyampaikan tentang riset dan
dokumentasi yang harus dilakukan ketika melakukan teknik reportase, yaitu ada wawancara, foto, dan menulis tentang beritanya itu sendiri. Di dalam wawancara juga itu terdapat beberapa jenis wawancara yang tersedia dan bisa dipilih sesuai keadaan. Ada wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara secara bebas. Dan untuk menulis berita tentunya itu tentang 5W plus 1H. Dalam strukturnya juga ada piramida terbalik, yaitu judul, lead, tubuh berita, dan juga penutup ataupun ekor berita. Selanjutnya Pak Adin menjelaskan tentang lebih dalam, yaitu tentang reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia ataupun makhluk hidup selainnya. Dan yang tidak kalah penting, mahasiswa harus mengetahui tentang bagaimana reportase itu dilakukan. Ada 3 proses. Yang pertama adalah praproduksi, yaitu perencanaan liputan, dan di dalamnya ada memiliki tujuan menghasilkan liputan yang berkualitas, diantaranya topik yang hendak diliput, tim atau individual setelah job deck-nya. Dalam praproduksi juga ada riset dan perencanaan TOR, yaitu penentuan tema liputan. Selain itu, dalam praproduksi harus dilaksanakan juga riset. Apa itu riset? Yaitu proses pengumpulan, penganalisis, dan menerjemahkan informasi sesuai dengan sistematisnya. Setelah itu, dilaksanakanlah produksi. Yang dilakukan saat produksi yaitu apa saja yang telah direncanakan pada saat pasca produksi harus dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Setelah produksi selesai, lanjut ke proses pasca produksi atau finishing, yaitu di dalamnya ada himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Dan proses editing, evaluasi, setelah itu baru didistribusikannya berita. Dalam proses editing ini dan juga evaluasi membutuhkan waktu yang lumayan lama dan membutuhkan juga ketelitian agar berita yang diciptakan atau yang akan dipublikasikan bisa sempurna ataupun tidak ada yang bermasalah ketika dipublikasikan. Pemirsa, tidak terasa 5 menit kebersamaan kita telah usai. Beragam informasi penting dan berita telah kami hadirkan. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan membantu Anda memahami dinamika yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, saya Priska Bella Novianti pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan berita Gempita di setiap harinya pada jam yang sama. Karena kami hadir, Anda tahu segalanya. Sampai jumpa dan selamat sore.